satu yang tidak berangkat? Keterangan? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi, yaitu materi baru terkait sistem hukum dan juga peradilan yang ada di Indonesia. Nah, untuk sedikit mengingat, adakah yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Kita membahas tentang apa pertemuan minggu lalu? Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Betul ya, kita minggu lalu sudah membahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, apa itu sistem hukum? Ada yang pernah mendengar kata sistem? Saja pernah ya? Hukum saja pernah. Sistem itu adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Jadi kalau dianalogikan itu kayak puzzle atau bangun mozaik. Kalau dihubungkan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu namanya sistem. Kemudian kalau untuk hukum itu adalah kesatuan dari peraturan. Jadi kalau sistem hukum itu adalah kesatuan dari seluruh peraturan yang ada dan prakteknya dalam suatu negara itu yang dinamakan sistem hukum. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kemudian yang selanjutnya itu ada karakteristik hukum. Hukum tadi ya, sudah dijelaskan, hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Jadi hukum itu adalah peraturan yang sifatnya itu memaksa dan juga apabila melanggar itu ada sanksi yang tegas. Karakteristiknya sendiri itu ada peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian hukum itu dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang. Kemudian sifatnya memaksa tadi. Kemudian ada sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ada yang tahu kenapa hukum itu memiliki sanksi yang tegas? Biar orang dapat mematuhinya ya. Ada sanksi, kemudian nanti orang dapat mematuhinya. Kemudian lanjut, ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu ada berdasarkan jenis-jenisnya ya. Itu ada yang pertama ada berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis. Di LKS itu halaman 54 ya. Ada berdasarkan bentuknya itu hukum tertulis. Hukum tertulis itu hukum yang berbentuk tertulis. Contohnya itu undang-undang. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Itu berarti hukum yang tidak tertulis tapi itu dipatuhi oleh masyarakat. Itu contohnya ada kebiasaan, ada istiadat atau kebiasaan. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan wilayah berlakunya, ada hukum lokal, hukum nasional dan juga hukum internasional. Kalau hukum lokal itu hukum yang hanya berlaku pada daerah tertentu. Itu contohnya peraturan daerah. Setiap kabupaten biasanya ada peraturan daerah. Kemudian ada hukum nasional. Hukum nasional itu hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah di negara tertentu. Kalau di Indonesia itu contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian ada hukum internasional. Itu adalah hukum yang membuat aturan-aturan yang nantinya itu digunakan untuk mengatur hubungan antar bangsa. Itu contohnya ada Statuta Roma. Kemudian berdasarkan fungsinya itu ada hukum material dan hukum formal. Hukum material itu yang berisi perintah dan larangan ya. Kemudian hukum formal itu hukum yang ininya mengatur tata cara pelaksanaan dalam hukum material. Kalau contohnya hukum material itu adalah hukum pidana. Kemudian hukum formal itu hukum acara pidana. Kalau hukum pidana itu biasanya yang terkait hukumnya pidana, contoh-contohnya seperti apa. Kemudian kalau hukum acara pidana bedanya
pidana sama acara pidana. Kalau acara pidana itu terkait tata cara menyelesaikan sengketa ketika di pengadilan. Itu perbedaannya. Nah itu tadi terkait jenis hukum berdasarkan tadi ya, ada jenisnya, ada fungsinya, ada masalahnya, dan lain sebagainya. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, belum ada. Nah kalau belum ada, lagi sekian. Dan kalau belum ada, ini ada tugas kelompok, yaitu terkait pengelolaan hukum, macam-macam hukum. Itu ada hukum perdata, pidana, dagang, HAN, HTN. Ini ada 5 hukum ya, berarti nanti dibentuk menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya isinya 4 atau 5 boleh. Dan silakan kalian cari apa itu hukum perdata, apa itu hukum pidana, apa itu hukum dagang, apa itu hukum administrasi negara, dan juga apa itu hukum tata negara. Yang sini, hukum sini, hukum perdata, kelompok 1 ya, hukum perdata, kelompok 2 hukum pidana, kelompok 3 hukum dagang, kelompok 4 hukum administrasi negara, terus yang terakhir kelompok 5 hukum tata negara. Silakan dicari apa itu hukum-hukum yang ada di sini. Dari pengertiannya, hukum perdata sama dengan hukum primer. Adapun yang membedakan adalah hukum primer belum tentu hukum perdata. Tetapi kalau hukum perdata sudah pasti merupakan bagian dari hukum primer. Berikut adalah foto hukum perdata. 1. Mengatur hubungan antara orang satu dan orang yang lainnya. 2. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. 3. Proses pengadilan berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Korban. 4. Korban berlaku sebagai penggugat. 5. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kelompok hukum pidana, silakan perwakilan saja 2 orang. Kelompok hukum pidana, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok hukum pidana. Silakan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan kekerasan yang dilarang atau melakukan sertai sanksi hukum yang terkait terhadap pelanggarnya. Hukum ini berbasis hukum pidana. 1. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat, penyelenggara negara, dan negara yang menguasai tanggung jawab Indonesia. 2. Pelanggaran dan juga pelanggaran dan tindakan. 3. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya sekiranya dilakukan oleh penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas dulu ya. Tadi kelompok hukum perdata dan juga kelompok hukum pidana sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu terkait hukum perdata dan juga hukum pidana. Betul ya, sudah baik presentasi dari kelompok hukum perdata dan juga kelompok hukum pidana. Hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan individu ya, hubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Terus itu biasanya
kebetulan kita hari ini itu udah mempelajari apa aja. Kita hari ini udah mempelajari apa? Sistem hukum, Indonesia, terus makna dan karakteristik hukum, makna dan karakteristik hukum, terus betul ya, kita hari ini sudah membahas dan mempelajari terkait sistem hukum yang ada di Indonesia tadi ya, suatu kumpulan peraturan hukum ya, sistem hukum yang ada di suatu negara, terutama di Indonesia. Nah, kita bahas di sini dalam konteks Indonesia. Kemudian tadi kita sudah membahas terkait makna dan karakteristik hukum. Tadi hukum itu adalah segala jenis peraturan ya yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan juga mempunyai sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Kemudian tadi ada karakteristik hukum, tadi mengatur tingkah laku, punya sanksi yang tegas, bersifat memaksa. Kemudian ada tertulis maupun tidak tertulis ya hukum. Terus tadi kita sudah membahas mengenai pengulangan hukum. Tadi ada berdasarkan fungsinya, ada berdasarkan isi masalahnya, ada berdasarkan hukum wilayah berlakunya dan lain sebagainya. Kemudian tadi kita juga sudah membahas terkait hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran PKN pada siang hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari Tuhan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.